Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo Cahyono Putra, nomor induk mahasiswa 0446590068. Kerjakan tugas 3 yaitu praktik basis data transaksi dan juga distribusi basis data. Pertama, di sini saya akan melakukan praktikum basis data transaksi dengan membuat prosedur yang ada pada modul. Yang pertama, di sini saya akan membuat sebuah prosedur pada MySQL yang ada pada PHP MyAdmin. Di sini saya akan membuatnya dengan manual, yaitu dengan SQL. Saya klik perintah SQL, kemudian di sini saya akan menuliskan perintah untuk membuat prosedur pada database MySQL. Di sini saya telah membuat prosedur untuk database MySQL yang saya beri nama transaksi 1. Kemudian di sini fungsi dari transaksi 1 yaitu memasukkan data pada tabel pasien. Di sini saya menggunakan perintah commit yang ada pada modul, di mana commit ini berfungsi untuk mengeksekusi perintah di atas ini. Berikut setelah saya sudah di sini saya akan mengisi tabel pasien dengan 10 pasien yang saya beri nama pasien 1, pasien 2, 3 dan seterusnya. Kemudian saya commit dengan perintah tersebut. Kemudian di sini saya akan klik go. Maka prosedur untuk transaksi 1 telah berhasil dibuat. Kemudian untuk mengecek apakah transaksi tersebut perintah prosedur sudah saya buat, di sini saya akan mengklik ke menu routines. Di sini di menu routines terdapat prosedur yang telah saya buat pada kolom SQL tadi, yaitu saya beri nama transaksi 1 dengan tipe prosedur dengan perintah yang sudah saya buat tadi. Kemudian di sini saya akan memanggil transaksi 1 pada perintah SQL lagi dengan perintah call. Di sini saya akan memanggilnya dengan perintah call. Di sini saya akan memanggilnya. Nah, ini berarti sudah saya panggil dan perintahnya berhasil dijalankan. Saya akan melihat isi dari database pasien. Nah, di sini setelah menjalankan prosedur tadi, otomatis sudah terisi nama pasien, jenis kelamin dan alamat pasien dari prosedur yang telah saya buat tadi. Sudah ada 10 data yang sudah saya buat tadi. Kemudian di sini saya akan melanjutkan ke prosedur yang kedua yang menggunakan, di sini saya akan menggunakan perintah saya yang kedua pada tugas 2, yaitu menggunakan rollback, perintah rollback pada prosedur. Akan saya tuliskan perintahnya. Di sini saya membuat prosedur baru dengan nama transaksi 2. Kemudian saya memulai transaksi, mengupdate database, mengupdate tabel pasien yang berisi nama pasien Danar dengan ID 3. Jadi saya merubah isi dari tabel, di mana yang ber-ID 3 akan saya rubah menjadi bernama Danar. Jadi pasien 3 akan berubah nama menjadi nama pasiennya Danar. Akan tetapi di sini untuk membatalkan perubahan, saya menggunakan perintah rollback yang berfungsi untuk membatalkan perintah atau menggagalkan perintah pada prosedur. Jadi fungsi rollback ini berfungsi untuk membatalkan perintah.
yang ada pada modul mahasiswa, perintah rollback. Kemudian akan saya klik go. Maaf, tadi ada kesalahan sedikit kode, kemudian sudah saya betulkan. Di sini saya akan klik ulang. Saya akan membuat transaksi 2 tadi, saya akan ulangi. Nah, sudah sukses. Di sini saya telah berhasil membuat transaksi 2. Kemudian saya akan lanjut ke melihat apakah sudah terbuat atau belum transaksi 2. Saya akan melihatnya di menu rutin. Nah, di sini transaksi 2 sudah saya buat prosedurnya. Kemudian saya akan memanggilnya. Di sini saya akan memanggilnya. Nah, setelah memanggil transaksi 2 sudah berhasil. Di sini saya akan mengecek apakah sudah ada perubahan pada tabel pasien. Nah, di sini tadi perintah saya adalah merubah ID pasien yang pada tabel ID yang ber-ID 3 akan saya rubah menjadi nama Danar. Tapi di sini namanya tetap pasien 3 karena ada perintah rollback tadi yang membatalkan perintah Danar yang telah saya buat. Jadi otomatis perintah prosedur di atasnya akan digagalkan oleh perintah rollback tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan prosedur dengan perintah access point. Maksud saya save point. Di sini akan saya ketikkan perintahnya. Di sini saya membuat prosedur lagi dengan nama transaksi 3. Kemudian tetap pada tabel pasien. Kemudian di sini saya membuat save point 1, dimana ini untuk menandai kode-kode poin di mana kode itu akan di rollback. Di sini ada perintah insert, kemudian di bawah perintah insert ada perintah rollback. Jadi nanti akan rollback ke save point 1 ini akan diulang. Kemudian akan menuju ke perintah ketiga, yaitu insert. Baiklah, akan langsung saya jalankan perintah SQL untuk membuat prosedur transaksi 3 ini. Saya klik go. Kemudian sukses. Di sini saya akan mengeceknya lagi. Prosedur transaksi 3 telah dibuat. Kemudian saya akan memanggilnya. Di sini saya akan memanggil transaksi 3 untuk menjalankan prosedur yang telah saya buat transaksi 3. Saya klik go. Oh maaf, nah, kesalahan tadi sudah saya betulkan. Kemudian saya akan jalankan kodenya. Nah, sudah jalan. Di sini saya telah berhasil menjalankan kode pada transaksi ketiga atau prosedur transaksi ketiga. Di sini saya akan melihat pada tabel. Nah, di sini saya lihat pada tabel prosedur tadi telah berhasil menjalankan perintah setelah rollback karena adanya checkpoint, di mana dia menginsert pasien 3 lagi. Jadi ada 2 nama pasien 3 di sini. Ya, dan yang paling bawah dengan ID 13 pasien 3 diinsert kembali. Jadi perintah access point tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya akan melanjutkan ke selanjutnya, yaitu saya akan melanjutkan ke perintah untuk membuat trigger. Di sini saya akan membuat sebuah trigger sebagai berikut perintahnya.
Dimana saya menghubungkan di sini, saya membuat perintah trigger yang selanjutnya, yaitu pada transaksi database tadi saya membuat perintah baru, membuat trigger. Di sini saya membuat trigger yang menghubungkan database obat dan juga stok dan transaksi. Di sini menghubungkan transaksi obat dan juga database obat. Jadi saya buat triggernya di sini, saya klik go, kemudian saya lihat ke menu trigger, maka update stok obat sudah terbuat. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kodenya. Di sini kodenya berfungsi untuk mengupdate setiap stok obat atau mengurangi secara otomatis stok obat dan merubah secara otomatis pada dua tabel tersebut tadi. Jadi otomatis bisa berubah. Di sini tabel obat otomatis berubah ketika ada orang yang membeli obat baru pada tabel transaksi. Jadi apabila tabel transaksi stoknya berubah, maka otomatis pada tabel obat juga akan berubah. Tadinya di sini 100, kemudian berubah menjadi 50. Berikut penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke praktek selanjutnya, yaitu basis data terdistribusi. Di mana di sini saya akan melakukan impor ke database pada Linux. Di sini saya akan melakukan proses impor. Saya klik impor, kemudian saya akan memilih file, langsung melanjutkan ke impor. Saya klik, kemudian saya akan mencari database yang sudah saya impor, yang sudah saya ekspor tadi. Di sini ada file tugas 3 SQL yang berisi database yang sudah saya ekspor. Kemudian di sini saya akan impor ke Linux server atau Linux yang sudah saya install. Di sini saya akan ekspor. Ini saya impor. Di sini ini file yang dari OS Windows tadi yang sudah saya ekspor, kemudian saya impor ke Linux seperti itu. Nah, di sini ada tulisan impor sudah sukses, artinya impor tugas database 3 tadi sudah saya impor ke server Linux yang ada pada komputer saya. Jadi otomatis database-nya akan masuk di sini. Nah, di sini setelah saya impor tadi, maka otomatis pada server Linux ini akan memunculkan database sama persis seperti yang ada pada server Windows tadi, atau database yang ada pada server Windows tadi yang saya ekspor kemudian saya pindah ke server Linux ini. Kita lihat coba isinya. Nah, di sini sama isinya. Kemudian saya akan merubah isi pada tabel Windows, apakah tabel Linux juga berubah, untuk mengecek apakah data sudah terdistribusi atau belum. Di sini saya akan merubah value dari paracetamol obat dengan nilai 30. Nah, setelah saya rubah, saya akan melihat ke server Linux tadi apakah sudah juga berubah atau tidak. Nah, di sini pada server Linux terlihat bahwa obat paracetamol stoknya juga berubah menjadi 30. Jadi database sudah terhubung.
Berikut sekian praktek yang sudah saya lakukan pada tugas 3 ini. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, apabila saya kurang bagus, saya mohon maaf kepada Bapak atau Ibu dosen. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.